Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat desa. Pada Senin 14 Oktober 2024 kemarin, DP2K BPMD Lombok Utara menyelenggarakan acara sosialisasi penyusunan peraturan Bupati dan Perbub terkait peningkatan standar pelayanan minimal di desa. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Makan Angkringan Balap Desa Madana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Utara, termasuk Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Utara, Budiawan. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai standar pelayanan yang sesuai dengan regulasi terbaru, sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah desa supaya meningkatkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan maksimal. Itu salah satunya kan itu. Nah, kemudian fokusnya adalah kaitan dengan pemenuhan administrasi yang harus ada di desa, seperti itu. Maka mungkin perlu dibuat batasan kaitan dengan tadi itu, kaitan dengan informasi tanah khas daerah di desa itu. Perlu dibuatkan definisi operasionalnya apa sih maksudnya. Kalau sampai yang kayak tadi sampaikan Pak Kades Golontar itu panjang sekali, jauh banyak akan kemudian. Maka kita harus batasi dia sampai di mana mungkin. Mungkin konsepnya seperti register tanah tadi itu, kita tahu tanah ini apa lokasinya di mana, luasannya seperti apa, pemiliknya siapa, dibuat pembatasannya, sehingga tidak kita kemudian terjebak harus sampai dari itu. Aku mencari sil-sil. Sama sebenarnya perlakuannya kan, cuma sekarang lebih kepada yang B. Nah, di awal tadi Bu Dewi pernah menyampaikan terkait dengan yang AGD yang tidak ada lagi kan, itu kan selalu aktif kan. Nah, jadi yang di dinas yang pasif, masyarakat yang aktif, masyarakat kebalikannya. Dia miriplah dengan UNB ini. Tatkala masyarakat aktif menyampaikan laporan kepada kita, misalnya untuk diregistrasi tanahnya, dia mantap itu kalau terjadi begitu. Cuma yang terjadi saat ini kan kalau ada proses, misalnya jual beli waris itu saja yang tanah di desa. Kalau kaitan dengan tanah khas ini sudah disampaikan, itu memang suatu kewajiban harus dicatatkan di desa. Nah, kaitannya dengan tanah di desa. Dulu ada suatu sering disampaikan bahwa di desa itu memang wajib harus ada PTC, ya, PTC desa yang sekarang diganti dengan buku register tanah desa. Jadi semua bukan tanah milik desa saja, tapi semua tanah milik masyarakat. Nah, untuk penyusunan secara detail, saya dulu secara pribadi dan mewakili pengelolaan dulu pernah disampaikan kepada kepala BPN bahwa untuk menyusun secara detail buku identitas desa itu harus ada kerjasama dari BPN. Karena kami di desa ini adalah rata-rata desa yang peninggalan, di mana peninggalannya kalau desa induknya tidak memiliki identitas C, maka desa pecahannya juga tidak akan memiliki itu. Yang kedua, pencatatannya yang dulu masih manual. Nah, di mana letter C ini dia harus mencatat sejarah tanah. Misalnya tanah sekarang yang kita miliki ini asalnya dari bapak kita, atau kita membeli, bapak kita memperolehnya luasannya dulu berapa, ini dibagi berapa orang, itu dia harus terus dia turun. Nah, jadi tidak boleh terputus seperti buku register. Kalau di buku register kapan dia ada situasi yang menyebabkan dia berubah, maka yang dicatat di situ hanya pendaftaran situasinya saja. Tapi dia tidak mencatat dari mana sih sumber tanah itu. Misalnya bisa contohkan, dari asal tanah itu pertama adalah tanah adat. Dari tanah adat dia dijadikan sebagai tanah diberikan oleh siapa, sehingga dia berubah status tanah itu menjadi tanah. Misalnya diberikanlah kepada kepala dusunnya pada saat itu yang dulu dan kepala desa. Nah, sekarang kita lihat lagi
tanah-tanah ini lalu dipecah dijual, dijualnya kemana, pindah berapa, harganya berapa, ini semuanya tercatat semua, harus jelas. Nah ini yang sampai hari ini BPN belum bisa memberikan akses itu. Karena yang kami butuhkan adalah asal tanah dulu, asal semua tanah yang ada di desa itu. Nah, karena untuk membuat ini cuma tidak bisa kita pakai manual. Nah, dulu pernah kami syaratkan. Ini tidak bisa kami lakukan kalau digunakan manual kecuali BPN atau pemerintah daerah memfasilitasi membuat kami satu alat bantu yaitu aplikasi untuk menyusun sejarah tanah. Nah ini kaitannya dengan yang tadi pencatatan tanah yang ada di desa. Kepala Dinas DP2 KBPMD Kabupaten Lombok Utara, Mala Siswadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi desa dalam melaksanakan pelayanan yang efektif. Ia juga berharap perbup yang dirancang nantinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, untuk lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan maupun pemenuhan administrasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah step by step regulasi-regulasi tentang pengelolaan administrasi desa ini telah kita selesaikan dan kita saat ini sedang melaksanakan pembahasan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal di desa. Jadi maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana kita memenuhi regulasi yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan pelayanan minimal di desa untuk lebih mempercepat proses-proses pelayanan di desa, lebih transparan, kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Itu harapan kita nanti setelah pergub ini jadi, ini kemudian akan dimanfaatkan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah kabupaten di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan tentang pemenuhan administrasi di desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat tentu akan lebih maksimal lagi. Sebagaimana kita maklumi bahwa untuk melaksanakan pembangunan di desa tentu banyak sekali regulasi-regulasi, peraturan-peraturan baik oleh peraturan pemerintah pusat yang kemudian kita susun lagi peraturan yang lebih teknis di kabupaten berupa perbuk yang menjadi dasar oleh desa di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian pelaksanaan pemberdayaan, demikian juga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu barangkali secara umum. Pembahasan itu adalah salah satu contoh pelayanan saja. Jadi tadi kita ambil sampel, misalnya di dalam bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang meminta keterangan kepada desa terkait bagaimana mengurus proses-proses tanah, misalnya hibah tanah dan lain sebagainya. Tentu proses-proses itu dilaksanakan melalui pemerintah desa dulu awalnya, sehingga mekanisme-mekanisme itu harus kita sepakati bersama sehingga masyarakat memiliki kejelasan seperti apa proses-proses itu dapat dilaksanakan, berapa menit waktunya, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya harus jelas untuk dibahas, dicantumkan di dalam perbuk ini. Jadi tadi itu hanya contoh-contoh saja, contoh-contoh pelayanan. Masih banyak contoh-contoh yang lain dan kemudian kita kupas sebagai perbandingan proses-proses praktik-praktik di lapangan, mana yang kemudian yang paling mempermudah, kemudian tidak melanggar regulasi, mana yang sesuai dengan peraturan, itu yang kemudian kita adopsi, kita lakukan mekanisme-mekanisme yang kemudian ini masuklah menjadi satu kebijakan utuh kemudian yang dicantumkan dalam peraturan yang kita susun. Ini merupakan salah satu dari sekian yang akan kita terbitkan untuk mendukung proses-proses
pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan administrasi di desa. Jadi kalau tidak salah saya sudah mengelis sekitar 12 regulasi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tata cara pengangkatan perangkat desa, begitu juga peraturan-peraturan lain disesuaikan dengan perubahan peraturan desa 06 menjadi 03 dan lain sebagainya, sehingga mekanisme tersebut jelas. Ini yang perlu diatur di dalam perbuk-perbuk ini. Ini merupakan salah satu perbuk yang kemudian kita selesaikan dulu step by step. Dan alhamdulillah sebagian besar dari perbuk-perbuk ini sudah kita laksanakan, sudah kita susun. Jadi ada beberapa barangkali yang memang perlu kita menjadi perhatian, diantaranya adalah SPM desa ini, kemudian tata naskah dinas desa. Seperti apa kemudian desa melaksanakan administrasinya di desa, ini kemudian memiliki tidak bias, memiliki kesamaan persepsi di antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kita semua, sehingga harapan dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat tentunya ini lebih pasti. Demikian juga untuk mempercepat proses pelayanan. Kita tahu masyarakat kita memiliki mobilitas yang tinggi. Ibu sudah bisa melakukan COD, membantu suaminya mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita pahami, jadi jangan sampai kemudian proses-proses yang ada di desa kita tidak memiliki kesamaan persepsi, sehingga proses-proses ini menghambat pelayanan-pelayanan. Sementara masyarakat mengharapkan pelayanan ini cepat, sehingga mobilitas masyarakat ini bisa lebih cepat. Tentu ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Itu bagus. Mala Siswadi juga menyoroti pentingnya penyusunan regulasi tingkat daerah yang selaras dengan peraturan pusat. Menurutnya, pembangunan di desa membutuhkan regulasi yang jelas sehingga pemerintah desa bisa memiliki pedoman teknis yang mendasar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Waktunya, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya harus jelas untuk dibahas, dicantumkan di dalam perbuk ini. Jadi tadi itu hanya contoh-contoh saja. Contoh-contoh pelayanan, masih banyak contoh-contoh yang lain, dan kemudian kita kupas sebagai perbandingan proses-proses praktik-praktik di lapangan, mana yang kemudian yang paling mempermudah, kemudian tidak melanggar regulasi, mana yang sesuai dengan peraturan, itu yang kemudian kita adopsi, kita lakukan mekanisme-mekanisme yang kemudian ini masuklah menjadi satu kebijakan utuh kemudian yang dicantumkan dalam peraturan yang kita susun. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak perbuk yang akan kita terbitkan untuk mendukung proses-proses pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan administrasi di desa. Jadi kalau tidak salah saya sudah mengelis sekitar 12 regulasi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tata cara pengangkatan perangkat desa, begitu juga peraturan lain disesuaikan dengan perubahan peraturan desa 06 menjadi 03 dan lain sebagainya, sehingga mekanisme tersebut jelas. Ini yang perlu diatur di dalam perbuk-perbuk ini. Ini merupakan salah satu perbuk yang kemudian kita selesaikan dulu step by step. Dan alhamdulillah sebagian besar dari perbuk-perbuk ini sudah kita laksanakan, sudah kita susun. Jadi ada beberapa barangkali yang memang perlu kita menjadi perhatian, diantaranya adalah SPM desa ini, kemudian tata naskah dinas desa. Seperti apa kemudian desa melaksanakan administrasinya di desa, ini kemudian memiliki tidak bias, memiliki kesamaan persepsi di antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kita semua, sehingga harapan dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat tentunya ini lebih pasti. Demikian juga untuk mempercepat proses pelayanan. Kita tahu masyarakat kita memiliki mobilitas yang tinggi. Ibu sudah bisa melakukan COD, membantu suaminya mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita pahami, jadi jangan sampai kemudian proses-proses yang ada di desa. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Sabalas TV mengabarkan.